setelah aku dipilih jadi main karakter, 3 hari itu aku benar-benar stres. Bukan kayak stres banget, kayak nggak yakin. Iya. Ini gara-gara ini enggak ya? Semua emang kesini. Ya. Tenang aja. Sudah berlalu dan I think di 17 menit itu sebuah apa ya? Sebuah gambaran realita yang kalian angkat ke ke drama musikal gitu yang memang merepresent keadaan pada saat kemarin kita kurang lebih 2 tahun gitu ya, dan itu which is guys you made it gitu, dan kita tuh gue yang nonton juga kayak oh iya benar, selama ini saya tidak tahu kalau saya punya bakat tidur. Ternyata tidur itu adalah sebuah bakat ya gitu. Passion saya tuh tidur gitu ya. Banyak orang yang baru menyadari ya kan gitu loh. Violet bisa jadi main karakter. Ya, betul. Albert bisa jadi Astrada. Dan lu juga bisa jadi orang yang nyusahin ya di belakang semua ini gitu semua ya. orang. Itu kan prosesnya itu kan merupakan satu keputusan besar dari tim nih. Nah, pada saat semuanya itu udah ada keputusan, oke, rap kita langsung syuting itu makan waktu berapa lama, berapa bulan dari proses dubbing kira-kira Ren? Untuk ke proses syutingnya ya, itu berarti dari Januari. Sebenarnya target kita tuh Maret. Yeah. Cuma kan ada satu lain hal, kita mundur produksinya ke bulan Februari. Jadi Maret. Oh, gitu. Oke. Tapi kalau dibilang dari proses nolnya sendiri yaitu dari November. Dari November sebenarnya. Oke. November itu. Nah, untuk skrip dan lain-lain itu di-approve? Di-approve dalam hal gimana nih untuk disodorin ke semua tim? Nah, ini kalau masalah skrip sendiri memang tim sudah mempercayakan banget ke gua pribadi kayak udah Koh lu kerjain aja. Oh, gue dipanggil Koko dong, center dong. Ya enggak sih? Koko Ronotomo. Yeah. Jadi emang mereka udah trust untuk skrip. Paling gue tektokannya sama Miss Monik aja. Itu juga Miss Monik nggak banyak ngerubah sih. Paling kayak cuma tambahan ini. Pembuatan skrip gue sendiri itu makan waktu cuma 3 hari. 3 hari. Yang lama itu adalah pembuatan lagu. Nah ini berarti kita udah ngomong ke proses produksinya nih. Proses produksinya itu yang tadi kita udah ada dubbing. Dubbing itu which is kan kita cuman kayak scripting and then kita pecah per part gitu. Kalau bisa dubbingnya bareng-bareng seluruh cast gitu kita dubbing bareng-bareng biar kayak dapat conversationnya gitu dapat percakapannya gitu. Nah sekarang kita ngomongin masalah lagu. Nah dari proses lagu pembuatannya nih. Itu dari notasi sampai dengan ada lirik dan lain-lain itu berapa lama jadinya prosesnya? Belum recording ya? Belum recording ya? Gua sebenarnya nggak bisa main musik. Jadi nggak bisa main alat musik apapun kecuali suling. Ya. Gua pianika. Kalau pianika yang dikasih nomor, suling. Tahu nggak lu yang dikasih nomor suling. Ya? Jadi gue hafal itu do re mi fa sol la si do nya di mana. Yang kalau Senin upacara, nah itu gue pakai suling, nah itu gue. Bener. Nah itu cuma pakai kalau di MacBook Pro itu kan ada GarageBand yang ada piano itu tuh. Nah itu gue kotak-katik itu aja sendiri. Ada nomornya nggak? Ada 1, 2, 3. Enggak, itu huruf A, S, D, F. Ya. Nah itu gue otodidak, gue cari cara supaya gimana caranya gue bisa meng-create musik gue sendiri. Tapi nggak terlalu nyusahin orang juga dan harus cepat juga prosesnya. Udah gue otak-atik GarageBand gue. Lagu pertama itu gue buat di bulan Januari. Justru lagu pertama yang gue buat adalah lagu yang terakhir. Oh, yang ada kontemporer yang terus melangkah itu ya, terus melangkah itu ya. Itu proses itu makan waktu seminggu untuk bikin notasi segala macem. Terus gue lanjut ke lagu. Jadi proses gue justru mundur. Lagu ketiga, lagu kedua, lagu pertama. Karena gue kalau bikin sesuatu itu proses gue mundur. Lu boleh tanya ke mereka berdua, kalau gue bikin project itu selalu dari mundur, dari yang terakhir dulu ya, dari yang terakhir dulu baru ke pertama. Itu selalu cara gue kerja. Nah itu
Lagu pertama seminggu pembuatan notasi akhirnya dirapiin sama Mas Mis, namanya Mas Mis keren banget lagunya, gue tepuk tangan sama Mas Mis. Dia bisa membaca banget nada gue yang berantakan itu. Iya, walaupun gue nggak tahu Mas Mis itu siapa, tapi gue tepuk Dia keren tangan banget. karena hasil Terus, outputnya itu bagus banget Mas Mis. Yang kocak adalah kan gue harus nyanyi. Gue harus nyanyi. Lo harus nyanyi. Gue harus nyanyi. Sementara nada gue ngomongnya do semua nih. Ya kan, do semua. Ya, gue nyanyi. Sampai diketawain gue sama si komposernya itu. Tapi akhirnya untung dia bisa ngebaca. Sampai case-nya sendiri aja ketawa pada saat gue presentasi. Ini lagunya kayak gini ya. Lu gak nyanyi depan gue aja, lu cerita gue ketawa. Nah, ngakak semua. Gue bilang terima aja. Ini yang terbaik buat kalian ya. Gue bilang. Bener. Itu proses si liriknya itu makan waktu 3 hari. Jadi untuk si lagu itu aja udah 10 hari tuh. 10 hari. 10 hari. Lagu kedua karena udah makan waktu di lagu pertama itu udah enak nih, udah nemu lah jalurnya gitu ya. Lagu kedua lebih cepat sih, 5 hari. 5 hari. 5 hari itu 5 hari pembuatan nadanya cuma sehari. Terus liriknya yang gue cari-cari itu sekitar 3 hari. Terus gue recording dengan lagi-lagi dengan rasa malu gue kirimkan ke komposernya. Dengan suara gue yang nyanyi, tapi puji Tuhan dia juga bisa membaca nada gue itu semua kan. Terus lagu yang pertama itu karena memang mood, kalau kerja mood lagi enak, segala cepet ya. Bener ya kan? bener banget. Itu gue bikin notasi sehari, bikin lirik sehari. Notasi sehari, lirik sehari, recording which is 1 hari 2 hari lah. Recording tuh 2 hari. 2 hari ya. Termasuk dubbing sama nyanyi. Dubbing sama nyanyi. Ya, skrip sama nyanyi. Gitu. Seru ya. Kayak seru. Bener-bener. Ya kita kan hari kan biasa tau bikin koreo ya. Atau dancer kan taunya kayak aku belajarin koreografer siapa nih gitu kan. Untuk part yang ini koreografernya gitu. Tapi sekarang tuh kayak bener-bener bikin lagunya gitu. Lagu yang kita nariin lagi kan gitu. Terus kayak liriknya juga merepresentasikan apa isi dari si Terus Melangkah ini. Nah, dari lagu tersebut ada kesulitan pada saat pembuatan koreografinya nggak? Bukan kesulitan ya, maksudnya dalam artian ini kan koreografinya kan harus punya cerita dong selama 17 menit itu. Gitu selama dari awal sampai dengan terakhir. Ini gue ngomong 17 menit karena gue nontonnya sampai menit ke-17 ya. Sampai ini ya, sampai subtitle gitu. Nah kalau misalkan durasinya itu lebih pendek atau gimana mohon dikoreksi gitu. Karena gue nontonnya bener-bener sampai situ gue penasaran. Emang bener sih, durasinya emang 17 menit sampai bener blackout. Iya bener-bener blackout gitu kan. Nah ada challenge tersendiri gak sih? Karena kan pada saat tadi lu bilang prosesnya mundur nih gue kalau bikin karya gitu kan si Mister nih dari belakang ke depan gitu. Koreografinya apakah begitu juga? Kalau koreografi per lagu nih ya, kita ngomong per lagu. Per lagu itu gue pasti selalu ngarah ke refnya dulu. Oke. Yang repetition. Karena kan kalau misalkan bikin koreografi untuk sebuah lagu, ref itu pasti kuncian utama kan. Benar. Mau di lagu apapun yang girl band ke boy band tuh pasti kuncian utama adalah di ref. Jadi gue selalu. Nah, gue koreografi juga dibantu sama orang-orang kece juga. Itu ada Alex, ada Natalie, terus ada Elisa, ada Ashley yang biasa tandeman sama Albert itu sekarang jadi koreografer juga. Ya, itu mereka juga kece-kece banget sih. Jadi ibaratnya gue ngasih mereka kayak brief ini. Gue mau bikin kayak gini. Jadi itu benar-benar ada 1 hari di mana gue produksi meeting sama mereka. Presentasi lagu yang udah jadi, gue mau moodnya kayak gini, gue mau kayak gini. Just mereka bikin sesuai apa yang gue brief. Tapi di sepanjang perjalanan pasti banyak proses perubahan ya. Karena kan yang namanya koreografi musikal itu nggak bisa kita samain dengan koreografi lomba. Oke. Karena kita harus lebih ibaratnya lebih menghidupkan lagunya dibanding koreografi itu sendiri. Iya benar. Ya jadi kadang itu yang harus dipikirkan juga gitu loh, mood sebuah koreografi musikal itu nggak bisa lu melulu nari terus. Iya. Ya gitu kan. Jadi ada sometimes yang you have to sing ya, you sing aja tapi ada tetap dibantu dengan koreografi kecil gitu dan gimmick-gimmicknya. Nah itu juga gimmick, bener. Ya, dan gue juga disupervise sama Miss Monique juga yang memang dia udah pakem banget bikin soal tarian jazz, kontem, ballet dan musikal ini. Jadi
gue sangat-sangat bersyukur sih dikelilingi sama mereka-mereka yang selama proses itu akhirnya bisa jadi sesuatu yang baru, yang fresh di Musikal Terus Melangkah ini. Oke. Gitu. Nah, Albert sendiri pada saat proses keseluruhan gitu kan sebagai asisten sutradara nih, gitu. Ada tantangan-tantangan tersendiri gak Bert? Kayak ngedirect temennya kah, kayak gimana kan temennya lagi mut-mutan kah, atau kan ada yang kecil-kecil juga tuh Ya, gitu kan. bener-bener. Nah untuk kesitunya tuh gimana cara kamu untuk handling? Oke. Kan kalau misalnya aku tuh tugasnya mungkin lebih ke sebelum produksi ya, sebelum syuting. Lebih ke kontak-kontak ke cast-nya atau panitianya yang lain-lain. Intinya harus Panitia. 17 Agustus nih. Bagaimana ya? Lomba kerupuk, lomba bawa gundul, panitia. Clickbait, Oke. clickbait. Panitia yuk kumpul yuk. Bisa. Oke, dari panitia nih ya kan, dari teman-teman Iya. panitia. kru ya, harusnya kru ya. Kru ya, dari teman-teman kru yang lain, dari teman-teman Ini kru kan yang lain. Indonesia. Bisa aja Inggrisnya ya. Kayak bajai. Bener. Ya ampun, kamu kontak, and then Ya. habis kamu kontak, Ya susahnya itu adalah gimana cara komunikasinya. komunikasinya, karena memang umurnya beda tuh. Nggak tahu, aku memang kalau untuk komunikasi ke orang tuh lumayan susah, gimana cara approach orang gitu. Cara misalnya sekedar meminta tolong kayak gini bantuin ini, cara ngomong itunya mungkin aku yang sangat harus belajar gitu. Harus belajar ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau pada saat hari H itu dia tuh jadi lebih ke mata kedua gue sih. Jadi pada saat lagi action dia tuh lebih ngeliatin kayak Mister si ini tadi salah blocking, sini salah blocking. Karena kadang kalau lagi lu ngedirect mata lu kan nggak bisa bagi 7 tuh. Iya, benar nggak bisa ngeliat ke semuanya. Iya kan? Jadi gua memang menuliskan dia untuk kamu jadi mata kedua ya. Terus kalau ada apa-apa langsung bilang, takutnya ke skip segala macam. Jadi emang prosesnya dia lebih ke situ sih pada saat hari H. Ya. Gitu. Iya. Belajar juga kan, ngomong gimana, gitu kan. Kayak Mengkoreksi orang. mengkoreksi orang. Itu yang lebih hari H dia seperti itu sih. Kadang kalau gue paham kesulitan Albert untuk kayak say something ke orang lain itu, terutama untuk minta tolong atau mengkoreksi gitu ya. Karena pada saat di awal dulu pun gue seperti itu. Jadi ngerti banget, paham banget. Dan pastinya itu pengalaman yang berharga banget pasti buat Albert gitu kan. Sekarang jadi ya kalaupun memang belum tahu trik, masih mencari-cari triknya untuk persuade orang lain gitu. Karena kan orang-orang itu kan beda-beda ya. Ya. Terutama dari umur. Beda umur aja beda cara ngedeketinnya gitu. Terus beda pergaulan aja beda cara ngomongnya. Terus beda dunia. Beda dunia. Enggak ya. Jadi itulah, kalaupun memang masih cari-cari triknya untuk untuk ngedeketin, untuk menyampaikan sesuatu ke mereka, ya pastinya by learning by doing sih. Gitu. Jadi kayak semakin banyak kamu mendapat kepercayaan seperti ini, semakin banyak juga kesempatan kamu untuk unlock potensi-potensi yang ada di dalam Albert gitu. Nah, dipercaya menjadi mata kedua itu pun otomatis yang memperhatikan detail secara detail gitu loh. Mungkin Mister akan berfokus pada layar monitor, tempat kamera itu framing kamera gitu ya. Nah, tapi kan di belakang framing itu kan kamu ngeliatin detail-detail lainnya, dan itu menurut gua tuh udah merupakan satu big leap gitu dari kamu yang dulu cuma ikut lomba, belajar nari gitu kan. Gitu. Nah, pengalamannya juga sekarang bisa di-share juga ke teman-temannya gitu. Untuk Violet sendiri. Nih, kalau untuk Violet apa tantangan terbesar kamu pada saat kamu menjalani, selain yang tadi ya, kalau tadi kan pasti kamu bilang aku 3 hari setelah aku dipilih jadi aku stres banget Kak gitu, terus aku ngafalinnya, aku mesti ngafalin aksen-aksen orang lain gitu ya kan.
apalagi pada saat proses hari hanya gitu, pada saat proses syutingnya kah gitu kan. Tadi kan kita belum ngebahas syuting nih sama Violet nih gitu, kita baru ngebahas pre-production gitu ya, kita baru ngebahas pre-production. Nah pada saat productionnya itu kamu ada kesulitan nggak? Nggak ada sih, cuman aku banyak kesulitan di latihan aja. Di Kalau latihan? di syuting aku fine aja. Fine aja ya. Ya lah, ini paling lurus. Jalan tol ya kan, Bogor Ciawi Sukabumi. Tahu udah nyampe Pelabuhan Ratu ya. Oke, Violet, apa yang bisa kamu share ke teman-teman kamu tentang project ini? Aku pengen tahu aja. Apa yang bisa kamu share gitu. Nih kan ini kita di sini aku juga sebagai teman dari Mr. Randy ya. Kita tuh ya. Kita tuh pengen kalian grow, kita juga grow bareng-bareng gitu ya. Gitu. Apa yang bisa kamu katakan, sampaikan ke teman-teman di luar sana, bukan cuma teman-teman untuk FDC dan teman-teman sekolah kamu pastinya ya. Teman-teman yang lain ya kan, teman-teman yang teman-teman yang juga mengalami mungkin sama ceritanya sama jalan cerita yang di Terus Melangkah ini. Apa yang bisa kamu sampaikan sebagai main karakter? Pastinya harus semangat dalam semua keadaan, harus bersyukur terus, jangan putus asa. Ya itu sering terjadi pada aku ya, putus asa, insecure, suka nyerah kadang ya malah. Insomnia, overthinking. Ya overthinking. Bener, ya kan itu. Kayak bebannya kayak mau udah bayar tagihannya belum Pak, belum. Itu kita. Jadi kayak ya susah pasti sering ya di semua kayak misal pekerjaan tuh susah ada. Tapi kayak ya harus gak boleh nyerah. Iya, kalau misalnya kita nyerah ya kita nggak bakal naik. Kalau misalnya kita iya benar. Nggak bakal naik. Kalau misalnya kita nggak berani coba kita nggak bakal naik. Oh mantap sekali. Jadi aku sering diajarin juga sama mami kak, kamu nggak boleh dikit-dikit kayak nggak mau ini nanti kayak aku dijudge gini. Kalau misalnya kalau kamu kayak gitu kamu nggak bakal dilihat sama kayak dunia, nggak bakal bisa sukses. Itu kan mami bilang ke kamu. Nah, kamu pengen bilang apa ke mami? Bilang apa? Ya bilang apa? Mama mantul, love you full. Lagu gue. Gitu ya. Iya bener banget ya kan. Kalau nggak gitu kita nggak naik kelas. Contohnya, ya kan? Betul. Bener. Nah dari dari Violet nih, aku pengen nanya. Kalau kita di Dance Icon ini, itu kan kita ada hashtag yang namanya Because I Dance. Because I Dance itu apa sih yang kamu dapetin dari kamu menari? Khususnya apa yang kamu dapetin, apa yang kamu pelajari. Tadi kamu pelajarin udah banyak banget gitu ya dari musical ini. Apa yang kamu dapetin dari kamu menari? Oke. Dari pertama pastinya aku dapet kayak sekarang punya teman-teman yang keren, yang orang hebat. Aku ketemu Mister, aku ya let's say aku punya keluarga lagi kayak keluarga kedua gitu loh di sini. Terus kan kayak aku yang pertama nih masuk FDC tuh kayak bener-bener yang berantakan, yang kayak yang orang kayak dia ngapain sih, terus kayak bisa sampai sekarang kayak aku bersyukur banget. Terutama sama Mister yang dari awal aku benar-benar dipegang sama Mister kan kayak without Mister aku apa sekarang gitu kayak. Aduh. Bawang gimana nih bawang? Bawang mana? Ada yang ngiris bawang. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, itu dia pengalaman ya pasti ya, dan kamu masih panjang. Kalau kita bilang ya, perjalanan masih panjang banget dan keep on going. Keep on dancing gitu, dan kamu bisa nemuin jadikan dance ini bukan sebagai bukan sebagai, kalau gue bilang tuh jadiin dancing ini dance sebagai jendela sih buat kamu tuh ngelihat dunia gitu. Karena satu, dari sini kamu belajar percaya diri, dari sini kamu belajar koordinasi, dari sini kamu
punya banyak teman, dari sini kamu banyak belajar berkomunikasi. Dari sini juga kamu belajar, ini yang paling penting, ini yang paling gua take notes, gua garis bawahi. Di sini kamu belajar menyampaikan emosi. Menyampaikan apa yang kamu rasain secara jujur. Itu yang penting gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan banyak orang yang jadinya ngomong di belakang karena dia nggak bisa menyampaikan emosinya di depan. Yes. Dia nggak bisa menyampaikan perasaannya secara jujur di depan gitu. Banyak yang kayak begitu ya, dan itu menurut gue nggak bisa menyalahkan, tapi menurut gue pribadi itu harusnya bisa lebih baik lagi dari itu. Gitu. Ada penyaluran lah ya. Ada penyaluran gitu. Jadi jadikan dance ini sebagai jendela gitu. Masih panjang perjalanannya. Albert, Hey, because I dance-nya apa gitu? Apa yang Albert dapatkan dari Albert menari juga keren banget anjir. Insecure ya? Jangan kan lu, gue kalau ini gak insecure. Gantian gue insomnia overthinking. wah, Aduh gila. Gimana nih gue ngimbangin ke klipto gue yang baru. gitu. Gila. Ya. Ya gimana, apa yang Jadi, Albert dapetin? Apa ya? HP lu Betawi banget. Ngapak. Iya ngapak Ngapak, banget. Iya, Apa? iya. Ngapak banget. Apa yang Albert dapetin? Oke, jadi because I dance, banyak sih, lebih nggak cuman kan biasanya orang belajar dance biar bisa dance, Ya. tapi mungkin itu tujuan awal aku mau belajar itu, cuman akhirnya yang didapat tuh sangat banyak, jadi kayak yang didapat itu kayak 20%-nya dari semua perks yang aku dapat dari aku belajar dance, kayak ya sama kayak tadi bisa kenal orang, bisa tahu cara perform, tahu cara kerja, tahu cara koordinasi, tahu cara berorganisasi. Bener. Panitia ya. Panitia 17-an. Iya bisa. Panitia bener. Gemes banget anak-anak ini ya Allah. Itu ya. Berorganisasi. Banyak yang kamu bisa pelajari. Ada ini nggak? Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di luar sana? Kan banyak banget nih teman-teman yang pengen menjadi seorang Albert. Gitu ya kan. Iya lah, dulu ngeliat dari lombanya, kayak gue pengen deh, temen gue sebelah gue, kayak gue pengen deh anak gue nanti kalau nari tuh bisa kayak dia. Hah? Gue bilang gitu. Oke, ntar gue sampein ke orangnya. Kebetulan yang ngajarin temen gue, lu mau nih, ntar gue kasih kontaknya, gue gituin. Itu udah lama banget. Ada yang Albert bisa? Oke, paling ya caranya selalu accept things ya, selalu menerima semua dari yang pengalaman buruk, pengalaman baik, perintah yang kalian bisa lakuin, perintah yang mungkin susah untuk dilakuin, sama kalau misalnya ada struggle yang harus dicari itu gimana cara selesain masalahnya, bukan cara gimana bisa ngehindarin masalahnya. Itu sih. Lu ngajak ngobrol apa ini anak tadi di mobil? Tidur Pak. Jalan 1 jam setengah tidur Pak. Jauh. Lu bohong lu. Tidur Pak. Scripting ya? Enggak. Coba gue liat handphonenya. Tidur Pak. Curiga scripting. Gue aja bengong. ngapalin ya kan. Iya loh. Tapi emang bener, jangan cari. Iya, gue setuju sih. Iya bener lah, cari jalan keluarnya bener. Jangan Harus cari solusi. Bener, cari solusinya. Ya itulah gitu. Ya itu mungkin cara menyampaikan Albert ke teman-teman gitu ya. Yep. Dan cara Violet menyampaikan juga ke teman-teman gitu. Gua so proud of you guys. Dan pastinya semoga nanti kita ketemu lagi di di the next project of Art of Dance ini gitu ya. Amin. Drama musikal lain-lainnya gitu off air. Nah kan nanti kan off air juga kita pasti akan cek sound gitu. Mic gue mati nih gitu. Seru sih. Ada lagi Seru, itu lebih seru ganti-ganti. gitu loh. Ada ganti kostum dan lain-lain gitu. Nah kalau ini sekarang kita masih bisa cut. Nah nanti kalau di sono kita nggak bisa, kita langsung live ganti kostum dan udah harus cuap-cuap sendiri gitu kan, ngafalin dialog berikutnya. Nah
I hope you guys enjoy the show dan mungkin kita bisa nanti the next collaboration between Dance Icon and also Forever Dance Center juga. Amin. Dan ya itu gue amazed sih cuy, gue amazed banget asli, gue hari ini gue amazed banget ketemu dua orang yang berbakat hari ini gitu lah, which is umurnya masih jauh. Pasti panjang banget perjalanannya. Setengahnya ya? Seperempat Pak. Iya, seperempat Pak. Tua ya. Enggak, setengah. 2/3 lah. Mawar lagi. Enggak tua-tua banget sih gitu. Orang beda 2 tahun doang. Iya beda 2 tahun doang. Orang baru kemarin kita lomba bareng. Kita cuma, ya bener, naik kelasnya aja lama. Iya naik kelasnya aja lama. Iya bener. Sampai merosot jatuh dia. Dibilang kita umurnya nggak jauh beda. Nah, ya wes deh gitu ya. Jadi kalau misalkan memang nanti kita ketemu di project yang off air, amin. Kita bisa bekerja sama. Antara aku juga udah berkembang menjadi pribadi yang jauh lebih baik, Violet juga berkembang menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Siapa tahu nanti kita bakal ketemu bener-bener di project yang real, project offline untuk bikin sesuatu gitu ya. So thank you so much for joining Popin Talking. Itu kameranya yang di tengah ya gitu. Nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Nah kalau buat kamu yang masih penasaran nih sama drama musikalnya, nanti linknya aku akan taruh di bawah. Jadi kalian bisa langsung juga klik untuk nonton drama musikal Terus Melangkah by FDC. Dan pastinya buat kalian yang belum subscribe dan turn on notification dari program Fitness Indonesia Dance Icon ID, kalian bisa langsung klik tombol subscribe-nya, turn on notification-nya, dan juga jangan lupa tombol likes-nya ya. Ya wes kalau begitu Sagi pamit dan ayo lo, tebutin nama lo satu-satu ya kan. Nih ada Randy, ada Albert, ada Violet. Kita pamit semuanya. Bye-bye. See you next episode.